Mulai ya. Oke, kita lihat dari di sini Bapak nyiapin ada soal. Tentang geometri masih basic ya. Nanti setelah dari sini kita akan lanjut ke topik yang lebih dalam lagi ya. Baik, soal yang pertama, di dalam lingkaran L1 berjari-jari 1 dan berpusat di titik asal, dilukis suatu lingkaran L2 yang bersinggungan dengan lingkaran L1 dan dengan sumbu X dan sumbu Y positif. Jari-jari lingkaran L2 adalah, sebelumnya untuk memahami soal ini, kita akan coba menggambarkan sketsa. Jadi, di dalam soalnya, katanya kan ada sebuah lingkaran yang mempunyai jari-jari 1, seperti ini anak-anak ya. Oke. Dan di dalamnya dibuat sebuah lingkaran yang jari-jarinya yang menyinggung. Seperti ini kira-kira ya gambarnya ya. Nah, berarti kita akan mencoba melihat bahwa dari gambar ini, kalau misalnya diketahui jari-jarinya ini 1, ya, maka ini kan belum ketahuan ya. Kalau kita misalkan ini R, gitu jari-jarinya, berarti dari sini sampai ke ujung, ya, itu adalah satu satuan, gitu ya. Jadi kalau kita sambungkan dia terus, dia adalah satu satuan secara total ya. Nah, satu bagian kita sudah tahu itu adalah jari-jari lingkaran kecil ya, karena ini sama. Cuman bagian yang ini itu bukan bukan satu, tapi lebih sedikit dari satu. Nah, kira-kira begitu. Makanya kalau kita lakukan penggambaran yang lebih smooth lah ya, kita bilang ya. Oke. Kita kembali ke sini. Itu ilustrasinya ya. Jadi kita bayangkan kondisi yang bersinggungan seperti tadi. Nah, gambarnya kita misalkan ya, pada lingkaran ini segitiga pusatnya itu di A gitu ya. Kita misalkan aja dia pusatnya di A, lalu D ini adalah titik singgung lingkaran kecil dan lingkaran besar seperti ini. Lalu kita juga punya jari-jari yaitu si BC ya. Maka kalau panjangnya itu adalah R dari segitiga ABC yang siku-siku di B, kita dapat apa? Panjang AC adalah R akar 2 seperti itu. Nah, akibatnya maka ya AD, panjang AD sama dengan panjang AC ditambah CD. Panjang AC itu yang R akar 2, panjang CD itu adalah R. Maka kita boleh keluarkan R-nya jadi R akar 2 ditambah 1. Nah, sehingga R-nya berapa? R sama dengan 1 per 2 tambah 1. Nah, ini kalau rasionalkan ya anak-anak ya, kita dapat rasionalkan menjadi akar 2 kurang 1. Dengan cara apa? Kalikan dengan akar 2 kurang 1 per akar 2 kurang 1. Ya, yang pertama, seperti itu ilustrasinya. Kita baca soal yang kedua. Pada soal yang kedua, segitiga dengan panjang sisi 6 dan 8 memiliki luas terbesar jika sisi ketiganya memiliki panjang berapa. Ya, jadi sisinya ini 6 dan 8, sisi ketiganya berapa panjangnya. Ya, tapi dalam konteks ini kita ingin mencari supaya dia panjangnya terbesar.
Ya. Nah, dari mana kita bisa mendapati bahwa dia akan luasnya maksimum? Ya, jadi kita boleh bayangkan. Nah, rumus yang lebih tepat untuk menggambarkan ini adalah bahwa segitiga itu luasnya adalah setengah AB kali BC dikali sinus sudut ABC. Nah, ini anak-anak perlu pahami kenapa bisa seperti itu rumusnya. Kalau yang kelas 11 pasti ini bukan barang baru ya. Anak-anak kelas 11 pasti sudah paham. Bapak akan menjelaskan ulang kepada anak kelas 10 kenapa demikian. Jadi kalau kita punya segitiga sembarang seperti ini ya, ABC. Nah, kita tahu bahwa panjang sisi AB biasanya disebutkan C kecil gitu ya. BC biasa kita misalkan A kecil, lalu AC kita misalkan B. Memang untuk mendapatkan luas segitiga ABC, kita dapat gunakan 3 cara ya. Cara yang pertama, kebetulan untuk segitiga sembarang ya anak-anak ya. Untuk cara yang pertama, itu adalah setengah dari panjang AB dikali garis tinggi yang ditarik dari C gitu ya. Jadi kalau kita mau sisinya alasnya itu adalah AB, maka tingginya adalah yang ditarik dari C, kita sebut sebagai tinggi yang ditarik DC gitu ya. Nah, kalau seandainya kita ingin itu alasnya adalah di BC, maka jadi setengah BC dikali siapa? Sama, kali TA gitu, garis tinggi yang ditarik dari titik A terhadap sisi BC gitu ya. Nah, demikian juga kalau seandainya kita ingin mencari, kita menggunakan alasnya adalah AC ya, maka itu adalah kali TB gitu ya. Jadi kita tarik seperti ini. Oke. Nah, perhatikan juga anak-anak ya, garis tinggi dari suatu segitiga juga konkuren ya melalui sebuah titik ya, titik yang sama. Nah, seperti ini. Nah, persoalannya kalau kita fokus kepada satu kasus lah ya, satu kasus di sini ya. Misalkan kita ambil seperti ini ya, dari ABC yang tadi kita tarik dari titik C gini. Oke ya, seperti ini. Maka berapakah panjang TC? Panjang TC akan dipengaruhi oleh sudut yang dibentuk oleh AB dan BAC. Kenapa? Karena menurut, kalau kita ambil ya dari segitiga ACD ya, bahwa perbandingan antara CD dengan AD itu adalah sinus alfa. Seperti ini ya, sinus alfa. Sehingga kalau mencari TC, kita mencari TC atau CD ya, TC itu adalah apa? AD sin alfa. Nah, dalam persamaan sebelumnya, maka luas segitiga ABC menjadi setengah AB kali TC. TC-nya adalah AD, oh sorry, bukan AD ya, AC ya, maaf. CD per AC, kalau sinus. Berarti ini adalah AC juga ya. AC. Jadi kita lihat bahwa kali sinus alfa, siapakah alfanya? Yaitu setengah AB ya kali AC kali sinus sudut BAC. Jadi sudut yang mengapitnya gitu ya. Kalau kita persingkat ya ini BC sin alfa. Seperti ini ya. Nah, nanti kamu bisa juga menunjukkan bahwa kalau kamu menggunakan sisi AB, maka jadi apa? Setengahnya ada tetap ya. Maka luas segitiga ABC adalah AC sin, setengah AC sin sudut, ya karena titik sudutnya di B, maka sin sudut ABC gitu ya. Boleh juga sama dengan setengah, kalau kita mau pakai B, tadi BC sudah, AB, maka itu kali sin
sudut yang membentuk ini, yaitu sudut ACB gini ya. Jadi itu dasarnya yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata perbandingan sinus suatu segitiga, sinus sudut suatu di semua kuadran seperti ini ya. Kita boleh ambil suatu lingkaran yang berjari-jari satu, lalu kita lihat koordinatnya ini x, y, x-nya itu adalah pasti sin theta, ya, x-nya itu cos theta, ya, cos theta, b-nya itu sin theta, ya. Nah ini koordinatnya seperti ini. Jadi ketika ini digerakkan, semakin besar sudutnya, maka grafiknya akan bergerak seperti ini ya. Inilah grafik sinus. Ternyata sinus theta itu akan berada dari minus 1 sampai 1. Yang mana sin theta sama dengan 1 lah yang paling maksimum. Gitu ya. Nah dari sini, dari dua informasi ini ya, dari kita tahu bahwa dicari menggunakan perbanding menggunakan katakan bahwa luas segitiga BC adalah 24 sinus theta. Theta-nya ABC, artinya ini karena kita sudah diketahui panjang AB-nya 6, BC-nya 8, ya kita pakai berarti yang setengah AB kali BC kali sin sudut ABC. Gitu ya. Nah, ingat berarti kalau tetanya dari 1 sampai pi, maka ini berapa besar sudutnya? Ya, besarnya menjadi dari 0 sampai sekian ya, sampai 1 ya, paling maksimumnya 1. Akibatnya AB maksimumnya apa? ACB luas segitiga ABC maksimumnya adalah diperoleh pada saat sin theta sama dengan 1 gitu ya. Berapakah sinusnya yang 1? Yang sinusnya 1 adalah 90 derajat atau pi per 2. Ya, artinya apa kondisinya itu ya, saat segitiga ABC siku-siku di B. Ya, sehingga panjang sisi ketiganya adalah 10 ya. Fokus kita di sini adalah luasnya yang paling besar, bukan panjang sisi yang paling panjangnya. Kalau panjangnya barangkali mungkin 15, tapi enggak ya. Bukan itu yang kita cari. Nah, kita lanjut ke contoh ketiga, soal ketiga ya. Pertanyaannya begini. Segitiga ABC sama kaki, yaitu AB sama dengan AC, mempunyai keliling 32. Jika panjang garis tinggi dari A adalah 8, maka panjang AC berapa? Ya, perlu dipahami kondisinya dia adalah segitiga sama kaki. Ya, yang mempunyai keliling 32. Maka kalau kita gambarkan skemanya, kita baca lagi ya, sambil dicatat ya, informasinya. Memiliki keliling 32 yang sama kaki itu adalah AB dan AC. Berarti dan tingginya adalah 8 kalau ditarik dari A. Gitu ya. Kita gambarkan sketsa sederhananya. Ya, berarti gambarnya itu ibaratnya seperti ini ya. Ingat ya, dia itu sama kaki. Di mana AB sama dengan AC. Tingginya yang ditarik dari A, katakan ini titik D, ini 8. Ya. Nah, oleh sebab itu, kita akan coba mencari angka-angka yang ada di sini. Ya. Karena ini sama kaki, maka ini juga akan kongruen ya. Jadi kita boleh memisalkan ya, kalau yang dicari adalah panjang sisi AC, kita misalkan ini X, berarti ini akan jadi X, maka kita akan coba menyatakan BC tambah AC tambah AB itu sama dengan keliling lingkaran. Keliling segitiga, tadi katanya kelilingnya 32 kalau nggak salah. Jadi kalau kelilingnya 32, maka ini apa? Kan AB dengan AC sama X, berarti ini 2X tambah, nah kita mau ambil DC ya, maka 2DC sama dengan 32, maka DC-nya berapa? 16 dikurang X, gitu ya. Nah, kenapa kita mau ngambil DC-nya saja? Karena nanti
kalau kita keluarkan segitiga ADC, kita akan bisa punya formula Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Tinggal kita cari tahu ini berapa tadi panjang CD-nya. Yang mana itu kita manfaatkan dari kelilingnya. Ya, seperti ini. Jadi anak-anak harus tahu kira-kira misalkan yang mana. Nah, kita awalnya memisalkan yang X, nanti kita cari panjang DC-nya, nanti kita masukkan ke dalam Pitagoras. Itulah prinsip pengerjaan soal ini. Ya, jadi kalau kita lanjutkan proses tadi, maka tinggal kita selesaikan ini ya. Dalam hal ini kita pindahkan yang berbentuk kuadrat di sebelah kanan. Jadi kita dapatkan itu adalah selisih 2 kuadrat. Ya, kalau kita anggap si X kuadrat itu adalah X itu adalah A, lalu atau M lah misalnya ya, X kuadrat itu M, 16 kurang X itu N gitu ya, maka ini adalah M kurang N ditambah dikalikan M tambah N, yang hasilnya adalah 64, seperti ini anak-anak ya. Jadi kita dapat ini 16, lalu di sini 2X kurang 16, berarti sama-sama dibagi 16 kedua sisi, dapatlah 2X kurang 16 sama dengan 4X sama dengan 10. Jadi panjang sisi AC sama dengan 10. Begini ya. Oke, baik. Barangkali itu dulu dari 3 soal pertama ini, ada nggak yang mau ditanyakan? Aman ya? Bisa dimengerti ya? Baik, kalau dimengerti kita lanjut ke keempat ya. Nah, baik. Ini kita harus mencoba membayangkannya ya. Jadi pada sebuah segi 6 beraturan, rasio panjang antara diagonal terpendek terhadap panjang diagonal terpanjang adalah berapa? Nah, ingat ya, objek yang sedang kita amati di sini adalah segi 6 beraturan. Perhatikan anak-anak, segi 6 beraturan, ya, kita pasti bisa memuatnya ke dalam sebuah lingkaran. Ya, jadi semua segi N beraturan bisa dimuat ke dalam lingkaran seperti ini. Bisa ya, kira-kira. Jika kita katakan dia berpusat di titik ini ya, kita katakan ini pusatnya, maka untuk menghasilkan segi 6 beraturan gimana caranya? Kita harus cari tahu ya. Ada namanya, kalau segi 6 kan gambar apanya ya, acaknya gini lah ya. Maka kita boleh bagi dia menjadi 6 segitiga ya, bisa yang kongruen ya. Jadi kita bisa bagi 6 segitiga kongruen, jadi kita akan tahu sudutnya ini berapa nantinya. Kan gitu. Oke? Nah, Bapak akan coba share screen analisis apanya ya, di GeoGebra-nya ya. Oke. Jadi Bapak sudah buat GeoGebra-nya di sini. Nah, kelihatan ya, kalau misalnya kita punya segi lingkaran seperti ini, lingkaran luarnya, maka kita akan tahu bahwa ini akan segitiga sama sisi. Kenapa? Karena pertama, angka 60 ini kita peroleh dari sudut penuh suatu lingkaran, yaitu 360 derajat dibagi banyak sisi. Ini kita sebut sebagai sudut dalam. Apa ya? Bapak lupa istilahnya ya. Ini besarnya 60 derajat. Akibatnya apa? Karena ini 60 derajat dan dia sama kaki, berarti otomatis kita perluas lagi dia. Bahwa dia itu adalah segitiga sama sisi. Akibatnya apa? Semua segmen yang berwarna merah ini sama dengan jari-jarinya. Gitu ya. Nah, tapi ini harus kamu validasi dulu. Benar besarnya ini 60 derajat. Dan kenapa dia 60 derajat? Itu harus kita jelaskan sebenarnya ya. Nah, Bapak coba jelaskan tadi. Kemudian yang manakah yang dimaksudkan sebagai diagonal di sini? Nah, dalam hal ini
Kalau dari titik B dulu ya, kita fokusnya ke titik B. Maka diagonalnya ada 3. Yang pertama BF, yang kedua BE, yang ketiga BD. Nah, dari mana kita yakin bahwa BE itu adalah diameter lingkaran? Perhatikan bahwa kalau seandainya kita tambahkan ini, ya segmen ini kita tambahkan, maka kita akan punya segitiga kongruen sama yang 60 derajat. Jadi kalau kita bagi kali 3 itu berarti 60 derajat, ya, dikali dengan 3, hasilnya adalah 180 derajat. Ini adalah satu garis lurus. Kan gitu ya analisis kita ya. Kalau ini adalah diameter, ingat kembali hubungan ada antara sudut pusat lingkaran dengan sudut kelilingnya. Artinya sudut keliling untuk, nah perhatikan ya, diameter adalah tali busur juga ya. Untuk tali busur BD, untuk busur BD, BE adalah F, EFB, dan EAB. Nah, besarnya akan sama, yaitu setengah dari sudut pusatnya. Karena sudut pusatnya adalah garis lurus atau 180 derajat, maka besarnya ini adalah pasti siku-siku gitu ya. Nah, jadi tadi kita sudah tahu bahwa yang satu sisi lagi ini adalah 60 derajat ya. Berarti karena ini siku-siku, maka ini besarnya adalah 30 derajat. Nah, tanpa itu pun sebenarnya kita bisa juga validasi dari mana. Karena kita sudah tahu bahwa dia itu adalah 90 derajat, ya, si F ini adalah 90 derajat, maka, perhatikan anak-anak ya, maka perbandingan, ingat ya ini pasti siku-siku ya, perbandingan antara EF dengan EB itu adalah 1:2. Kenapa? Karena tadi EF itu adalah jari-jari, sama panjangnya dengan jari-jari, sedangkan EB itu diameter. Perbandingan antara jari-jari dengan diameter adalah 1:2. Sudut istimewa yang perbandingan sisi terpendek dan terpanjangnya adalah 1:2 adalah segitiga 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, kita tuliskan seperti itu kalau di SMP ya. Segitiga 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, itu yang perlu dipahami anak-anak. Sehingga ketika kita balik, memang soal ini sebenarnya relatif mudah ya. Tetapi kalau kita bangun argumennya sebenarnya itu cukup panjang ya. Mengapa? Ada banyak pertanyaan yang bisa kita munculkan kan sebenarnya ini kenapa sih panjangnya bakalan sama, kenapa sih 30 derajat? Nah, itu bisa kita validasi dengan argumen-argumen yang tadi Bapak coba bangun ya. Nah, jadi Bapak ingin bisa saja mengaitkan ini ke Pitagoras, tetapi sekaligus memperkenalkan untuk kelas 10 bahwa kita juga boleh kaitkan ini ke sinus, trigonometri dasar ya, yaitu perbandingan sinusnya itu 1:2, berarti sudut EBF itu adalah 30 derajat seperti ini ya. Sehingga kita peroleh perbandingan diagonal terpendek ya. Siapakah yang terpendek di antara mereka? Ya pasti BF atau BD, itu sama panjangnya nantinya ya. Dan yang terpanjangnya adalah siapa? Si BE. Kenapa? Karena diagonal terpanjang dari suatu yang terpanjang di sini adalah pasti diameter lingkaran 2 dari segi 6 beraturan ini, itu pasti ya. Dan yang terpendeknya pasti semakin kecil sudutnya maka semakin pendek dia apanya ya, besar sudutnya gitu ya. Paling dekat ke titik yang kita amati gitu. Tadi kita fokus adalah ke titik B gitu ya. Sehingga perbandingannya itu adalah apa? EF banding EF banding bukan yang terpendek tadi FB ya. FB banding EF. Nah, sekaligus juga kita perkenalkan itu adalah kosinus kita ya. Jadi kalau perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring itu adalah kosinus sudut yang sudutnya ya, yaitu karena sudutnya 30 derajat, maka BF banding BE itu adalah akar 3/2. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi di sini Bapak sengaja memunculkan trigonometri sekaligus menjelaskan dari teorema dan
rumus-rumus yang sudah kita pelajari di hari Rabu. Baik, anak-anak. Ya, jadi kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke contoh kelima. Perhatikan. Di soal ini dikatakan keliling sebuah segitiga adalah 8. Jika panjang sisinya adalah bilangan bulat. Ingat ya, panjang sisinya bilangan bulat. Maka luas segitiga tersebut adalah berapa? Ya. Nah, dari sini seolah-olah kita diyakinkan bahwa hanya satu penyelesaiannya gitu ya. Nah, cuman kenapa kita bisa yakin ini hanya ada satu penyelesaiannya? Nah, kalau kamu menebak barangkali ya langsung tahu ini panjang sisinya berapa kan gitu ya. Nah, cuman kita akan coba membangun argumen kenapa sih panjang sisinya ini hanya mungkin satu kasus saja, khusus untuk panjang sisinya adalah bilangan bulat ya anak-anak ya. Baik, kita akan coba ingat kembali beberapa sifat pada segitiga sembarang. Jadi kalau pada segitiga sembarang yang panjang sisinya berturut-turut adalah A, B, dan C, maka akan berlaku ketaksamaan segitiga namanya ya. Ketaksamaan segitiga. Ya, jadi kalau A tambah B akan lebih besar dari C, B tambah C akan lebih besar dari A tambah C akan lebih besar dari A tambah B lebih besar dari C, B tambah C lebih besar dari A tambah C lebih besar dari B. Nah, akan berlaku ketaksamaan segitiga ini. Ya. Cuman ini kita mau mengkerucutkan lagi, ya. Jadi kita untuk mempermudah, ya kan bisa saja ya, sisi A itu adalah yang paling panjang atau kedua terpanjang, bisa saja A lebih besar sama dengan B, atau bisa saja ketiganya sama sisi ya, bisa saja ketiga-tiganya sama. Cuman karena kita tahu kelilingnya itu adalah 8, ya kita tahu ini nggak mungkin sama semuanya, karena 8 bagi 3 kan bukan bilangan bulat ya. Artinya nggak mungkin segitiga sama sisi dong. Oke, baik. Nah, dari situ untuk mempermudah, kita anggaplah A itu yang paling kecil. B yang di tengah, yang C yang paling panjang. Tapi masih dimungkinkan dalam hal ini ketiga-tiganya sama ya, masih dimungkinkan walaupun kita sudah tahu ya. Tapi kita akan coba membangun argumen menggunakan ketaksamaan ini ya. Kalau kita pakai ini, maka kita ambil salah satu dari ketaksamaan yang sudah ada, yaitu A tambah B lebih besar dari C kan gitu ya. Nah, perhatikan kalau A tambah B tambah C sama dengan 8, kenapa 8? Karena kelilingnya adalah 8 kan gitu ya. Maka A tambah B sama dengan 8 kurang C kan begitu. Berarti 8 tambah C lebih besar dari 8 kurang C lebih besar dari C, maka 2C-nya lebih kecil dari 8, berarti C lebih kecil dari 4. Nah, menariknya lagi anak-anak, karena katanya semua sisinya mempunyai panjang bilangan bulat, maka kita cukup menyatakan C-nya ini lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan 3 gitu ya, karena bilangan bulat gitu ya. Nah, kita masih punya 3. Ya, jangan perhatikan Bapak bagaimana menyelesaikan untuk soal ini ya. Tetapi bayangkan kalau K-nya diubah-ubah ya, dan kamu disuruh untuk menuliskan argumen kenapa begitu. Nah, kita kemudian akan membuat argumen bahwa nanti ya C ini memang 3 gitu. Nah, gimana menjelaskan bahwa kalau itu wajib 3? Oke, kalau seandainya A lebih kecil, C lebih kecil sama dengan 2, ya, apa yang terjadi? Maka, kalau C-nya lebih kecil dari 2, A berarti A lebih kecil dari 2. Gitu ya, sifat transitif dari ketaksamaan. Berarti, kalau A tambah B tambah C lebih kecil dengan 2, maka A tambah B tambah C lebih kecil sama dengan berapa? Oh, berarti lebih kecil sama dengan 3C. Ya, atau lebih kecil sama dengan 6. Wah, nggak mungkin dong. Kan gitu ya? Berarti nggak mungkin nih. Kenapa nggak mungkin? Tadi dikatakan kelilingnya itu 8. 8 itu kan masih lebih besar dari 6. Nah, berarti pastilah
AC-nya itu adalah 3. Nah, seperti itu ya kira-kira argumennya, Nak. Oke, Bapak akan tunjukkan penjelasan yang lebih rapi lah. Kira-kira kalau kita punya soal seperti ini, dalam bentuk esai, kamu harus bisa menjelaskannya, gitu ya. Nah, dalam hal ini, perhatikan bahwa kalau C-nya sama dengan 3, Bapak tadi sudah jelaskan kenapa C-nya sama dengan 3, berarti A tambah B-nya kan 5. Kemudian, kenapa kita yakin bahwa A-nya pasti 2 dan 3, gitu ya. Karena ada banyak kemungkinan. Nah, tadi, dari sini ya, dari penguncian A lebih kecil dari B lebih kecil dari C ya. Nah, jadi dari asumsi itu, kalau A-nya 1, B-nya 4 kan udah lebih besar dari si C ya, berarti nggak boleh nih. Berarti A-nya 2, B-nya 3 gitu ya. Nah, jadi dari cara ini kita dapat simpulkan, kita pakai rumus yang ini ya. Luas itu adalah akar dari S kali S kurang A, kali S kurang B, kali S kurang C, di mana S-nya itu adalah setengah A tambah B tambah C. Ya, yaitu luasnya adalah akar dari 4 kali 4 kurang 2, 4 kurang 3, 4 kurang 3, dapatnya 2 akar 2. Nah, jadi inilah penjelasan secara lengkap. Walaupun barangkali soal ini akan mudah kamu temukan jawabannya dengan melakukan mengulik-ulik ya, mengulik-ulik angka-angka tertentu. Oh iya, ini aja yang mungkin gitu ya. Tapi ada baiknya kamu juga mencoba menjelaskan kenapa itu adalah jawabannya ya. Baik, Bapak akan stop dulu. Nah, jadi gimana ini? Berapa besarnya? Yang B, Pak, 180. 180 ya. Oke, baik. Kita bahas sama-sama ya. Nah, kita dalam hal ini mengandalkan sudut keliling ya. Kita gunakan sifat sudut keliling. Yang mana sudut keliling itu setengah dari sudut pusat ya. Nah, ini jadi kalau kita lihat bahwa ya daerah sudut D itu sama dengan setengah dari sudut, kalau kita misalkan kan pusatnya itu A. Lalu kalau sudut E setengah dari sudut BPC, ya, B setengah sudut EPD, gitu ya. C setengah sudut APE, ya, apalagi yang belum disebut. Nah, semuanya lah ya. Kita lihat bahwa kalaupun kita geser posisinya, nah, begini salah konsepnya ya. Sudutnya itu ngaruh, tapi besar sudutnya tidak berpengaruh ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi berarti dengan kata lain, kalau di seperti ini berarti A tambah B tambah C tambah D dicari sekaligus bersama-sama, gitulah ya. A tambah B tambah C tambah D sama dengan setengah dari sudut kelilingnya masing-masing, yang mana ketika dijumlahkan sudut pusatnya masing-masing, maka ketika dijumlahkan sudut pusatnya itu akan membentuk sebuah lingkaran. Jadi sebenarnya berpengaruh kepada berapa banyak bintang yang kita buat ya. Mungkin ada kita buat bintang 7, bintang 8 gitu ya, tetap akan sama hasilnya. Oke ya. Oke, baik. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pertanyaannya demikian. Diberikan segitiga ABC sama sisi dengan panjang sisi satu satuan. Di dalam segitiga ABC dimuat 3 buah persegi yang berturut-turut mempunyai panjang sisi A, 2A, dan 3A yang disusun secara bersisian seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pertanyaannya, tentukanlah panjang sisi A. Oke ya, berarti kita nanya berapa sisi yang terpendek ini ya. Nah, berapa dapatnya? Ya, dalam hal ini kita akan berupaya menganalisisnya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ya,
bahwa ini segitiga sama sisi ya. Sehingga besar sudut BAC ya, BAC adalah 60 derajat ya. Berarti AE, kita lihat ya, AE banding DE itu adalah kalau AE banding DE adalah apa? Kotangen ya. Kalau DE banding AE, tangen. Kan seperti itu ya. Nah, jadi Bapak buat di sini, maka AE itu adalah DE, sisi depan, dibagi tangen sudut DAE. Bapak perbesar sedikit ya. Tangen sudut DAE. Begini ya. Nah, tangen 60 derajat itu berapa? Perbandingan segitiga siku-siku ini adalah yang terpendek 1, yang terpanjang tadi 2, berarti sisi depannya akar 3, kan begitu ya. Berarti panjang dari si AE, ya. Jadi panjang AE sama dengan panjang DE dibagi tangen sudut DAE, maka panjang AE itu adalah A akar 3. Kan gitu ya. Lalu kalau kita perhatikan juga dengan cara yang sama, kita lihat panjang BK ya, bahwa panjang BK sama dengan panjang KL dibagi tangen 60 derajat, berarti 3A akar 3, yaitu A akar 3. Jadi BK ini A akar 3, AE itu sepertiga A akar 3. Kalau EF itu A ya, EFA, FH 2A, HK 3A. Berarti kalau panjang sisinya itu dijumlahkan semuanya, hasilnya ini ya. Jadi kita jumlahkanlah ke 55 sisi ruas garis tadi ya. Kita jumlahkan, yaitu panjang AB sama dengan panjang AE, tambah panjang EF, tambah H, tambah panjang HK, tambah panjang BK. Ya. Jadi ketika kita samakan penyebutnya ini nanti dapat itu adalah 18 tambah 4 akar 3 ya. Kita lihat dari mana 4 akar 3-nya, dari sini ya. Nah, di sini ada 3/3 ditambah 1/3, berarti 4/3 ya. Ada akar 3-nya, makanya di sini 4 akar 3. Kemudian di sini ada 6 meternya. 1 tambah 2 tambah 3 kali 3 jadi 18. Nah, berarti A itu apa? 3/18 tambah 4 akar 3. Nah, hasilnya apa? Berarti 3 dibagi 18 tambah 4 akar 3 dikali 18 kurang 4 akar 3 per 18 kurang 4 akar 3. Kan seperti ini ya. Nah, kalau kita kalikan ini berarti ini adalah 18 kuadrat. Kalau 18 kuadrat itu berapa ya? Coba kita hitung. 18 kali 18 berapa itu? 18 kali 18. 3? 324. 324 ya. Nah, 324 dikurang 4 akar 3 dikuadratkan. Berarti itu 16 kali 3, 48 itu ya. Nah, kurang 48, hasilnya pas ya, 276 ya. Oke ya. 276. Nah, tetapi ini masih bisa sama-sama dibagi paling banyak dibagi 6 ya. Yaitu FPB dari apa ini? FPB dari 54, 12, dan 276. Ya, kalau mau disederhanakan ya, seperti itu. Jadi jawabannya 92 akar 3 per 64. Ada yang dapat hasil yang sama? Ini Bapak masih ada nggak ya? Oke, masih ada. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Bentar. Jadi oke ini. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita baca dulu ya.
Bapak lanjut ya. Nah, oke, ini pertanyaannya gini ya. Diberikan gamma, ini bacanya gamma ya. Gamma merupakan lingkaran luar segitiga sama sisi ABC. Titik D merupakan titik tengah AB dan E dan F terletak pada lingkaran gamma sehingga segitiga MPQ juga merupakan segitiga sama sisi. Jika panjang sisi segitiga DEF adalah X dan jari-jari lingkaran adalah R, tentukanlah nilai X dalam R. Nah, kan begitu ya. Nah, kalau kita coba analisis ya, kita lihat GeoGebra-nya lagi ya. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka yang dapat kita perhatikan adalah bahwa nanti segitiga DEF ini ya, segitiga DEF ini akan berada tepat seperti ini posisinya ya. Sehingga pada posisi seperti ini ya, kalau kita perhatikan EP itu adalah jari-jari lingkaran luar ya. Jari-jari lingkaran luar, sedangkan kalau di sini besar sudut dari segitiga DEN ini 60 derajat karena sama sisi ya. Nah, nanti kita dapat cek ya, kalau di soal kita kembali ke soal ya, dikatakan di sini panjang sisi DF itu X. Berarti ini X, lalu jari-jari lingkaran adalah R. Kan gitu ya. Jari-jari lingkaran adalah R. Nah, seperti ini. Maka dapat mengandalkan sebenarnya ini segitiga DEN ini ya gitu misalnya. Bukan, PEN ini ya. Nah, kita lihat. Jadi kita perhatikan ya. Dari sini yang pertama kita perhatikan adalah bahwa tadi ya, kita misalkan P itu merupakan pusat lingkaran, titik DN itu berada di sini ya, tengah dari titik ini ya. Akibatnya segitiga PAB, PBC dan PAC kongruen ya. Nah, perhatikan bahwa segitiga ini kongruen sehingga besar sudutnya ini adalah 30 derajat ya, karena nanti ini sama sisi ini 60 derajat, ini kongruen, nanti mereka jadi besarnya sama ya, bagi dua gitu ya. Nah, berarti dari segitiga APD ya, dari segitiga APD kita coba lihat yang siku-siku di D, maka panjang PD itu adalah panjang jari-jari ya dikali sinus 30 derajat. Nah, kita lihat, kita akan mencari hubungan X dan R ya. Kita tuliskan X dan R, berarti ini jari-jarinya R, sehingga panjang dari PN itu adalah setengah dari jari-jari atau R per 2. Karena sin 30 derajat itu setengah ya, nak. Oke. Nah, jadi panjangnya ini setengah R, ya. Lalu dengan cara yang sama nanti kita perhatikan segitiga DEN ya. Tadi kan besar sudutnya 60 derajat. Nah, ini kan besar sudutnya tadi 30 derajat, sekarang 60 derajat. Berarti yang dipakai sinus 60 derajat gitu ya. Nah, sinus 60 itu berapa? Perbandingannya bukan 1/2 tetapi akar 3/2 ya. Nah, jadi akar 3/2 kali X jadi seperti ini. Nah, jadi dari sini ya kita boleh cari juga panjang EN. Kalau tadi depan per samping itu sinus, depan per miring sinus, maka ini sekarang samping per miring itu kosinus DEN. Nah, kalau sinus dari 30 derajat itu setengah, maka kosinus 60 derajat setengah juga ya. Nah, seperti itu.
Nah, jadi dari sini kita dapatlah panjang EN-nya X per 2. Nah, jadi dari 3 PEN, kita dapat apa? PN kuadrat ya. Jadi, panjang PN kuadrat sama dengan panjang EN kuadrat ditambah PN. Oh, ini salah ini ya. Ini harusnya panjang PE kuadrat ya. Panjang PE kuadrat sama dengan EN kuadrat ditambah PN kuadrat. Nah, itu ya. Nah, jadi, tadi itu R kuadrat sama dengan EN-nya itu X per 2. Ya. EN bukan itu ya tadi ya. Oh ya, pas. Panjang EN X per 2. Sedangkan panjang PN itu adalah R per 2 PD, ya, seperti itu ya. Jadi panjang PD ditambah panjang DN. Nah ini ya, panjang PD ditambah panjang DN. Nah, jadi ini jadi R per 2 tambah X per 2 akar 3. Kita kuadratkan, tapi setelah kita kuadratkan ini kan jadi per 4 semua ya, nak. Kita kalikan 4 kedua ruas, jadi dapat 4R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah R tambah X akar 3 kuadrat. Nah, jadi ini dapat 4X kuadrat tambah 2 akar 3 RX dikurang 3R kuadrat. Nah, karena di dalam soal ini yang kitanya tentukan X dalam R, berarti kita boleh menganggap bahwa R itu seperti suatu konstanta gitu ya. Nah, yang jadi variabel adalah X. Sehingga kalau kita anggap demikian, maka kita boleh gunakan rumus ABC, di mana A-nya itu 4, B-nya itu 2 akar 3R, konstantanya itu C-nya itu minus 3R kuadrat. Nah, jadi masukkan ke dalam formula ini, kita dapat seperti ini. Ingat ya, R-nya itu jari-jari sehingga dia bilangan positif. Langsung boleh kita buat jadi 2R akar 15 seperti ini ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, yang kita pakai karena positif ya pasti negatif. Nih, kurang negatif pasti negatif, nggak termasuk ya. Jadi ini karena X-nya itu panjang juga, panjang suatu sisi berarti positif, maka itu adalah R akar 3 per 4, buka kurung akar 3 kurang 1. Nah itu ya terserah kalian, boleh dibuat jadi R akar 3 per 4, tapi boleh juga langsung R akar 15 dikurang akar R akar 3 gitu ya. Nah, jadi nggak ada masalah. Atau akar 3-nya masukkan ke sini, akar 15 kurang akar 3 boleh juga. Ya, tapi paling tidak langkahnya seperti ini ya. Kita lanjut ya. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Jadi pada gambar ini diberikan segitiga ABCD merupakan mempunyai panjang sisi 1. Diketahui titik G dan F berturut-turut berada pada sisi AB dan AD, sehingga bidang AEFG merupakan persegi. Ya, jadi AEFG itu persegi, ya, dan G ya harusnya. Diketahui titik ini harusnya E dan G ya, G dan E ya. Titik G dan E berturut-turut berada pada sisi AB dan AD. AB, E berarti ya. E dan G. Sehingga bidang AEFG, yaitu AEFG, merupakan persegi. Kemudian di dalam persegi dibuat lingkaran gamma 1 dan gamma 2 yang mempunyai diameter sama dengan panjang sisi AEFG. Jadi panjang AF bukannya panjang GF sama dengan diameternya ini ya. Diameter masing-masing
lingkaran itu. Oke. Lingkaran gamma 1 menyinggung BC, berarti yang warna biru itu gamma 1 dan menyinggung gamma 2 ya, mempunyai diameter sama ya. Lingkaran gamma 2 menyinggung BC dan CD, jadi menyinggung ini ya, gamma 1 ya. Lingkaran gamma 2 melalui titik F dan menyinggung lingkaran ini. Jadi ini deskriptifnya aja ya. Mana tahu gambarnya nggak dikasih, kalian harus bisa menggambarkan sendiri, membayangkan kondisi yang diberikan pada soal ya. Nah, oke. Jadi kita akan coba analisis kira-kira apa yang kita butuhkan ya dalam soal ini. Oke, Bapak buka dulu GeoGebra-nya. Tadi. Ya, seperti ini ya. Udah, ya, gini. Jadi kalau kita bayangkan, kita dapat membentuk persegi-persegi. Ya, ini ya. Kita dapat membentuk persegi-persegi pada gambar ini seperti ini. Sehingga nanti kalau kita lihat panjang dari si FM tambah panjang dari si AE tambah panjang dari si NP itu sama dengan panjang dari D ke C. Ya, jadi panjangnya ini akan sama. Nah, perhatikan bahwa ini pada segitiga yang terbentuk oleh diagonal sisi dari persegi dengan satu sisinya itu adalah 45 derajat. Kenapa? Karena ini akan menjadi segi tiga sama kaki, ya, siku-siku. Akibatnya besar sudutnya sama, kita bagi 2, 90 bagi 2, 45 derajat. Ya, seperti itu ya. Jadi konsepnya seperti ini. Oleh sebab itu, dalam penyelesaian kita, ya, dari analisis tadi, kita dapat seperti ini ya. Jadi kita misalkan tadi ya P dan Q berturut-turut yang merupakan titik singgung lingkaran gamma 1 dengan sisi BC dan CD ya, maka kita misalkan juga jari-jari dari lingkaran ini adalah R. Ya, kenapa kita tidak pakai GF? Karena nanti kalau GF jadi ada per 2, itu kita hindari, sehingga kita mulai dari jari-jari lingkaran P, lingkaran gamma 1 ya, yaitu R. Berarti dari segitiga FMN ya, FMN ini tadi kan berarti dia siku-siku ya, karena ini persegi, akibatnya ini 45 derajat ya. Tapi dalam hal ini berarti sinus dari 45 derajat berapa? Yaitu akar 2 per 2 ya. Kalau tidak pakai sinus juga boleh sebenarnya, kamu boleh pakai Pitagoras, tapi Bapak mungkin kembali mengingatkan kita akan coba memanfaatkan sinus di dalam hal ini ya, trigonometri dasar ya. Sekalian kita mengingat-ingat beberapa perbandingan trigonometri yang sudut istimewa. Nah, jadi di sini ya 3R kali akar 2 per 2 sama dengan 3R akar 2 per 2 ya. Jadi panjang dari si AB ya, dari A ke B itu adalah AE, yaitu 2R. Kenapa 2R? Karena tadi katanya diameternya ini sama ya dengan ini ya. Berarti ini 2R, lalu ini 3 akar 2 per 2, lalu ini R ya. Pas nggak ya tadi? Ya, pas ya. Jadi ini 2R. Karena kalau itu tidak sama ya tinggal ubah aja yang nggak begitu mempengaruhi hasil metode langkah-langkahnya ya. Jadi kita dapat di sini, maka panjang FM tadi ya sama dengan panjang FN dikali sinus sudutnya. Lalu kita tahu bahwa panjang AB sama dengan panjang AE tambah FM tambah NP. Ya, masing-masing dinyatakan dalam R, lalu R-nya mungkin
kita boleh keluarkan 3R ya sebenarnya di sini, supaya angkanya lebih kecil saja. Lalu berarti ini ada 2/3, 2 tambah akar 2, maka ini 2/3 buka kurung, 2 tambah akar 2, kalikan akar sekawan, seperti ini anak-anak ya. Berarti ini sama dengan 2 buka kurung, 2 dikurang akar 2 per 4 kurang 2, ya seperti ini. Ya, walaupun nanti dalam di langkah-langkah sebelumnya ini tidak ditunjukkan, ya nggak apa-apa ya. Bapak yakin kalian paham itu ya. Jadi jawabannya adalah 2/3, 2-nya kita coret ke 4 kurang 2, jadi 2 akar 2/3. Nah itulah tentukan jari-jari lingkaran R. Jadi jari-jari gamma 1 ya. Baik, kita lanjutkan ke soal terakhir. Ya, oke, ini beberapa sudah Bapak coba ya. Nah, caranya sama ya kalau kita analisis ini ya. Bapak lihat masih terbuka belum? Bapak buka dulu GeoGebra-nya ya. Ini, oke. Ya, ini ya. Jadi perhatikan kita mulai dari sama ya. Ini segitiga yang 60 derajat ya. Kena sama sisi, baru kita dapat memisalkan seperti ini gambarnya mungkin. Lalu kalau kita perhatikan ya, kita boleh melihat RH ya, bahwa nanti RH sama dengan EQ, lalu nanti EQ, QR itu 1 ya di dalam soal, panjangnya 1, berarti kita tinggal butuh cari panjang EQ ya. Kalau kita lihat fokus ke sini ya, pada segitiga ini misalnya ya, pada segitiga SRH seperti ini, maka panjang RH itu sama dengan, nah ini kali ini kita buat perbandingan kotangen ya. Kalau kotangen itu kebalikan dari tangen, berarti RH banding SR. Itu kotangen 60 derajat berarti ya. Perbandingan kotangen itu berarti kalau ini 1, ini akar 3 ya, berarti itu adalah 1 per akar 3 kotangen dari 60 derajat. Ya, berarti panjang RH sama dengan kali silang kan, kotangen 60 derajat dikali SR. Seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat di sini penyelesaiannya. Ya, ini gambar yang tadi. Berarti kalau kita lihat panjang RH, ya tadi RH itu adalah 1 per kotangen, 1 per tangen pi/3. Kalau mau pakai tangen dari awal boleh, tapi mau langsung kotangen juga boleh ya. Jadi kotangen pi/3 yaitu 1/3 akar 3, seperti ini ya. Akibatnya apa? Panjang EH sama dengan panjang EQ tambah QR tambah RH. EQ itu sama dengan panjang RH. Berarti dengan kata lain 2 kali 1/3 akar 3 ditambah 1. Karena QR itu panjang sisi PS sama yaitu 1. Kita samakan penyebut, ini menjadi 3 tambah 2 akar 3. Per 3. Cara yang sama kita lakukan berulang-ulang. Ini Bapak tidak akan panjang menjelaskannya. Seperti ini ya. Kita tinggal hitung saja kembali. Berarti panjang GN itu adalah panjang EH kali kotangen pi/3. Nanti kita kalikan. Nah, dalam hal ini gini ya. Kadang kita boleh kalikan langsung ya. Berarti ini 3 akar 3/3 kan gitu ya. Nah, tapi boleh saja ini 1/4 akar 3 dibayangkannya ya. Jadi 1/4 akar 3 berarti gimana? 3 bagi akar 3, tinggal akar 3 gitu ya. Jadi bisa seperti itu membayangkannya. Lalu 2 akar 3 bagi akar 3. Nah, itu sama dengan 2. Jadi tidak harus selalu bentuk yang disederhanakan pada bentuk akar itu malah efektif dalam perhitungannya ya. Nah, cuman memang ini Bapak sengaja seperti ini hanya untuk menghemat penulisannya ya. Kalau di praktiknya boleh aja sah-sah saja gimana caranya ya. Yang penting dapat jawabannya.
Oke, baik. Dalam penghitungan berikutnya berarti kita dapat ini jadi 2 kali 2 tambah akar 3/3 berarti 4 tambah 2 akar 3 tambahkan dengan panjang sebelumnya. Yang ini 3 tambah 2 akar 3 ya. Jadi dapat 2 kali 2 4, 4 tambah 3 7. Ini yang pertama. Lalu 2 akar 3 tambah 2 akar 3 dapatnya 4 akar 3. Nah, sama juga ya. Untuk panjang sisi berikutnya juga ya demikian, tidak jauh berbeda. Oke, kita kembali ke GeoGebra kita. Oke, sebentar, gimana tadi? Oh, bukan. Mungkin ditutup. Oke, ini. Nah, jadi 3 bagian yang pertama sudah ya, untuk yang objek seperti ini sudah. Nah, berikutnya panjang yang bisa kita cari lagi itu adalah ini, yang bagian di dalam ini. Oke, kalau panjang sisinya ini berapa kira-kira? Bisa dicari nggak? Gimana cara mencarinya? Oke, kita berarti mau fokus ke sini ya. Kita sudah tahu panjang NM, tadi udah tahu nggak ya? Panjang NM udah ya, udah dapat tadi ya. Panjang NM sudah dapat, lalu gimana caranya mendapatkan hasil yang di sini? Oke, kita posisikan dulu. Iya kan? Kalau seandainya ini kita tarik kan ke sini ya. Kita tarik ke sini, ini berarti sama dengan setengahnya ini ya. Katakanlah ini Ya. tadi, Bapak nggak tahu tadi huruf apa ini. Kita mulai yang baru aja lah hurufnya ya. A, B, C, D gini ya. Nah, ini E kita buat lah gitu ya. Berarti panjang AB itu jadi 7 tambah 4 akar 3 per 6. Bisa ya? Oke. Nah, kalau kita mau cari panjang BE, nah ini kita langsung ke panjang BE ya. Ke panjang BE berarti gimana? Pakai, tadi kan udah kita buktikan ya gambar yang mirip seperti ini, itu 30 derajat ya besarnya. Masih ingat kan? Di soal-soal sebelumnya kan ada yang mirip seperti ini kan? Bapak nggak usah jelasin lagi itu kenapa 30 derajat. Nah, berarti kita pakai panjang BE bagi, oke, panjang BE yang diketahui kan sisi miring ya. Berarti BE per AB itu adalah sama dengan samping per miring, kosinus ya. Kosinus sudut ABE. Benar ya, Nak? Berarti panjang BE sama dengan AB, berarti 7 tambah 4 akar 3 per 6, kali kosinus 30 derajat. Kosinus 30 derajat akar 3 per 2 ya. Oke, berarti panjang BE sama dengan, ya kita langsung ya, panjang BD yang mau dicari ya. Panjang BD adalah 2 kali BE, biar langsung kecoret sih. Biar lebih sederhana ya. 7 tambah 4 akar 3 per 6 kali akar 3 ya. Berarti ini kalikan ke sini hilang, dapatnya 12 tambah 7 akar 3 per 6. Oke ya? Bisa? Bisa, Pak. Nah, yang terakhir, kalau kita mau cari lingkaran dalam, berarti EA banding, ya boleh BE, karena BE tadi tahu kita, tapi boleh pakai AB juga ya. Bapak pakai per AB ya. Itu adalah sinus ya. Sinus sudut ABE. Oke, berarti kita nyari panjang EA sama dengan AB dikali sinus 30 derajat ya. Berarti ini ya tinggal bagi 2 aja ya. 7 tambah 4 akar 3 per 6 dikali setengah ya. Berarti 7 tambah 4 akar 3 per 12. Nah, cuman kalau seandainya, kan ini apa ya, satu rantai hitungan ya.
kalau langkah ada step yang salah untuk menentukan sisi yang lainnya, berarti tinggal merevisi yang semua sisi-sisinya ya, gitu ya. Hanya merevisi aja, nggak begitu esensi lah. Tapi boleh nanti ditonton ulang kalau ada bagian part-part yang masih belum pas menurut kalian. Nah, boleh disampaikan ke Bapak ya. Oke, itu aja mungkin dari Bapak ya.